teori Big Bang malah semakin diperkuat oleh berbagai penemuan ilmiah. Selama pengamatannya dalam tahun 1960-an, dua ilmuwan, Arno Penzias dan Robert Wilson, menemukan sisa radioaktif yang ditinggalkan oleh ledakan tersebut. Hal ini dikukuhkan dalam tahun 1990-an dengan penemuan tingkat radiasi yang berhasil direkam oleh satelit Cosmic Background Explorer atau COBE. Kini, kalangan ateis benar-benar terpojokkan oleh berbagai kesimpulan ilmiah ini. Satu contoh reaksi ateis terhadap teori Big Bang muncul dalam sebuah tulisan tahun 1989 oleh John Maddox, editor majalah Nature, salah satu majalah ilmiah materialis terkenal. Dalam tulisan berjudul Down with the Big Bang, Maddox menulis bahwa Big Bang secara filosofis tidak dapat diterima, sebab para pendukung penciptaan dan gagasan semisalnya mendapatkan pembenaran penuh melalui doktrin Big Bang. Ia juga meramalkan bahwa Big Bang tak mungkin bertahan dalam 10 tahun ke depan. Namun, meskipun pernyataan Maddox yang meyakinkan ini, teori Big Bang malah menjadi semakin kuat, dan banyak lagi terjadi penemuan yang membenarkan penciptaan jagat raya. Fakta yang dicapai oleh astronomi modern adalah sebagai berikut. Materi dan waktu diciptakan menjadi ada oleh pencipta maha kuasa yang tidak terikat oleh keduanya. Pencipta jagat raya yang kita huni adalah Tuhan, penguasa seluruh alam. Satu lagi keyakinan ateis yang runtuh akibat penemuan astronomi abad ke-20 adalah gagasan tentang jagat raya yang tidak diciptakan. Pernyataan bahwa materi di jagat raya, benda-benda angkasa, dan hukum yang mengatur munculnya dengan sendirinya secara kebetulan dan tanpa tujuan telah runtuh dengan telak. Pada tahun 1970-an, para ilmuwan untuk pertama kalinya sadar bahwa seluruh keseimbangan fisika di jagat raya telah dibangun dengan ketelitian dan ketepatan yang luar biasa demi kelangsungan hidup manusia. Penelitian yang semakin mendalam mengungkap bahwa hukum fisika, kimia, dan biologi di alam semesta, gaya fundamental seperti gravitasi dan elektromagnetisme, dan struktur unsur pembentuknya telah diciptakan dalam bentuk yang paling tepat bagi kehidupan manusia. Marilah kita pelajari beberapa contoh ini. Terdapat keseimbangan teramat peka pada kecepatan awal pengembangan jagat raya, yakni pada saat ledakan Big Bang. Menurut perhitungan para ilmuwan, jika kecepatan pengembangan ini memiliki selisih lebih dari 1/miliar-miliar dari angka sebenarnya, maka jagat raya ini akan runtuh sebelum pernah mencapai ukurannya yang sekarang, atau telah berhamburan ke segala penjuru tanpa pernah bergabung kembali. Dengan kata lain, bahwa sejak awal terbentuknya jagat raya, terdapat perhitungan maha rumit dengan tingkat ketelitian hingga 1/miliar-miliar. Ini sudah barang tentu bukan kebetulan. Gaya fisika seperti gravitasi dan elektromagnetisme semuanya berada pada kisaran angka yang tepat bagi terbentuknya suatu jagat raya yang tertata dan layak huni. Bahkan perubahan terkecil pada gaya ini, misalnya perubahan sebesar 1/miliar-miliar-miliar saja, akan menjadikan jagat raya ini tak lebih dari gumpalan awan radiasi atau hidrogen. Jika ini terjadi, maka tata surya kita, planet dan bumi kita tidak akan terbentuk. Berkenaan dengan seluk-beluk di jagat raya, maka tata surya kita sendiri telah diciptakan dalam keseimbangan yang paling rumit.
Ukuran matahari, panjang gelombang sinarnya, dan jaraknya dari bumi, semuanya berada pada kisaran angka yang tepat guna menunjang kehidupan manusia. Penyimpangan sekecil apapun dari angka ini akan menghancurkan kehidupan di bumi seketika. Adanya atmosfer bumi berisikan gas-gas yang diperlukan bagi pernafasan atau medan magnet bumi yang benar-benar sesuai untuk kehidupan manusia hanyalah dua contoh keseimbangan sempurna ini. Air yang menutupi 3/4 planet bumi kita juga memiliki sifat-sifat yang memang dirancang untuk menunjang kehidupan manusia. Berbeda dengan zat cair lainnya, air membeku dari atas ke bawah. Hal ini mencegah lautan berubah menjadi bongkahan es dan memungkinkan kehidupan untuk terus berlangsung. Kekentalan air beserta sifat fisika dan kimianya yang lain benar-benar sesuai untuk menunjang kehidupan. Beragam keseimbangan sempurna ini, yang sebagiannya telah kita saksikan, telah mengantarkan para ilmuwan pada suatu kesimpulan penting. Terdapat suatu prinsip antropis di jagat raya, sebagaimana mereka paparkan. Dengan kata lain, setiap bagian terkecil di jagat raya telah sengaja dirancang demi keberlangsungan hidup manusia. Yang menarik di sini, para ilmuwan yang mengungkap kebenaran tersebut ternyata adalah kaum materialis sendiri yang tidak begitu berharap untuk sampai pada kesimpulan seperti ini. Dalam bukunya The Symbiotic Universe, astronom Amerika Josh Greenstein mengakui fakta ini dalam kalimat berikut. Ketika kita mengkaji semua bukti yang ada, pemikiran yang selalu muncul adalah bahwa kekuatan supernatural pasti terlibat. Apakah mungkin kita tiba-tiba saja, tanpa disengaja, mendapatkan bukti ilmiah bagi keberadaan suatu wujud maha agung? Dalam bukunya Nature's Destiny, How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe, yang terbit tahun 1998, ahli biologi molekuler terkenal Michael Denton memberikan pernyataan berikut. Gambaran baru yang muncul di bidang astronomi abad ke-20 memunculkan tantangan besar terhadap anggapan awal yang secara luas telah diyakini kalangan ilmiah selama 40 tahun terakhir, yakni bahwa kehidupan adalah sebuah fenomena tambahan dan benar-benar tergantung pada keseluruhan tatanan alam semesta. Singkatnya, gagasan tentang jagat raya muncul tanpa sengaja yang barangkali menjadi dasar berpijak ateisme telah runtuh sama sekali. Hal ini telah diungkap dalam Al-Quran sekitar 1400 tahun yang lalu. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Dasar berpijak paling penting dari ateisme saat mencapai puncaknya di abad ke-19 adalah teori evolusi Darwin. Darwin mengemukakan bahwa asal-usul manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya dapat dijelaskan melalui mekanisme alam yang terjadi dengan sendirinya tanpa disengaja. Dengan demikian, ia memberikan penjelasan keliru tentang asal-usul kehidupan yang tak mampu dijelaskan oleh kaum ateis selama ratusan tahun. Faktanya, kalangan ateis masa itu segera menganut teori Darwin. Diawali oleh Marx dan Engels, para pemikir ateis abad ke-19
melukiskan teori ini sebagai bagian paling inti dalam filsafat mereka. Namun, yang menjadi sandaran utama ateisme itu sendiri runtuh oleh berbagai penemuan ilmiah abad ke-20.